تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu merupakan di antara nikmat yang terbesar dari Allah kepada seorang hamba ketika Allah muliakan mereka untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan dan kita lalaikan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu merupakan ibadah yang paling mulia, memiliki keutamaan yang banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, kira-kira bagian aku untuk menjadikan hariku bersolawat kepadamu berapa banyak? Bagaimana kiranya kalau seandainya 1/4 daripada hariku aku bersolawat kepadamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagus, tapi kalau seandainya aku tambah maka lebih baik." Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, "Bagaimana kalau sekiranya 1/3?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagus, tapi kalau seandainya engkau tambah maka lebih bagus." Kemudian pada akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan senantiasa menjadikan hari-hariku bersolawat kepada dirimu." Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfahammuka wa tughfaru dzambuk." Kalau seandainya engkau melakukan yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dua keutamaan yang sangat indah. Yang pertama, di dunia tidak ada masalah yang engkau hadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan selesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua, wa tughfaru dzambuk, tidaklah engkau melakukan kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahan dan kekhilafan tersebut. Dan ini merupakan di antara keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya seorang muslim untuk memperbanyak waktunya menggunakan kalimat-kalimat yang mulia, lafaz-lafaz yang indah dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lafaz tersebut adalah mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi kita yang ada di kota Madinah, dianjurkan bagi kita untuk mengunjungi 5 tempat, 2 masjid dan 3 perkuburan. Adapun masjidnya, ikhwatul Islam, yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah tujuan pertama kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kedua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat adalah perkuburan Baqi al-Gharqad. Dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. Inilah tempat yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, terkhusus dikala mereka berada di kota Madinah. Kemudian dikala mereka berada di kota Madinah, hendaklah mereka tidak meninggalkannya kecuali setelah mereka berziarah ke 5 lokasi yang telah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita kembalikan atau kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang ibadah yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba, masjid yang pondasinya iman dan takwa, dan lokasinya juga masih berada di bagian tanah haram. Bahkan Masjid Quba merupakan ujungnya tanah haram, karena itu merupakan di antara tanda
tanah haram yang ada di kota Madinah, karena Madinah itu diapit oleh dua lembah, sebagaimana juga dibatasi oleh dua gunung atau dua bukit. Bukitnya bernama